Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan mengkaji beberapa ayat dari surat Al-Hujurat yang kita mulai dari ayat ke-9. Saya pikir pembahasan ini menjadi penting dalam rangka untuk merespons satu ekses dari Pilpres, pilihan presiden, yang waktu itu yang sedang calonnya adalah Bapak Jokowi sama Prabowo. Karena saya pikir walaupun sekarang ini Prabowo telah menyatu dalam pemerintahan, tetapi pendukung-pendukungnya itu sampai sekarang masih belum bisa menerima kan itu. Jadi polarisasi antara pendukung Pak Prabowo sama pendukung Pak Jokowi itu sangat terasa sampai sekarang. Bahkan di antara keduanya itu saling memberikan lakop, saling memberikan satu panggilan, di mana pendukungnya Pak Jokowi dipanggil dengan cebong dan pendukungnya Pak Prabowo dipanggil dengan kadrun. Jadi oleh karena itu kita perlu membahas apakah cara-cara seperti itu dibenarkan nggak sih dalam Islam itu kan itu. Bahkan kalau kita perhatikan sebagian dari penceramah para ustadz yang kebetulan mungkin saya duga waktu itu adalah pendukungnya Pak Prabowo itu sampai mengkonotasikan bahwa Pak Jokowi itu sebagai Firaun kan itu, sebagai Firaun. Apakah memang cara-cara seperti ini bisa nggak dibenarkan dalam Islam kan itu? Nah, oleh karena itu menurut saya kita menjadi penting untuk membahas ini. Dan yang kedua, kadang-kadang sebagian penceramah itu sampai mencaci maki kan itu ya, sampai mencaci maki, bahkan menuduh PKI dan seterusnya kan itu. Apakah cara-cara seperti ini benar ataukah tidak? Oke, saya baca surat Al-Hujurat ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafya ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ketika ada dua kelompok dari orang-orang iman itu iktatalu, saling berperang. Ini kalau kita perhatikan ayat ini menjadi menarik. Kenapa menarik? Karena ternyata orang yang berperang manakala sama-sama dia bersyahadat, sama-sama dia melaksanakan salat, melaksanakan kewajiban dalam Islam, ternyata oleh Allah masih digolongkan dengan minal mukminina. Kalau orang itu yang berperang saja, itu oleh Allah dalam konteks ayat ini masih digolongkan sebagai orang yang beriman. Kenapa sebagian umat Islam ketika tidak menyukai lawan politiknya sampai menuduh sebagai Firaun dan PKI? Nah ini. Manakala ada tokoh-tokoh, ada umat Islam yang mengetahui ada dua kelompok itu saling berperang, apa tugasnya? Ini yang repot di sini. Yang repot kadang-kadang malah umat Islam itu saling mendukung salah satunya kan itu. Bahkan saya menangkap sekarang ini itu ada orang yang berprinsip manakala ada orang yang bisa memusuhi lawan politikku, maka dia adalah junjunganku, maka dia adalah tokohku, maka dia adalah pemimpinku. Karena memang sebagian warga bangsa ini berprinsip seperti itu, maka kadang-kadang ada orang yang ingin mengambil keuntungan dengan itu, sehingga apa? Pekerjaannya dari satu tempat ke tempat yang lain adalah mencaci maki kan itu. Mencaci maki. Dan ini bisa kita pahami manakala salah satu atau beberapa penceramah yang oleh Allah dikasih amanah untuk bisa menguasai mic di banyak event, pengajian-pengajian itu ternyata yang disampaikan dari satu pengajian ke pengajian yang lain tidak lebih hanyalah caci maki,
utamanya adalah caci maki terhadap pemerintah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia memahami bahwa yang hadir di pengajian itu mempunyai prinsip, kalau engkau wahai penceramahku bisa memusuhi orang yang saya musuhi ketika dalam pilpres kemarin kan itu, maka saudara, maka Anda adalah ustadzku kan itu. Makanya ini sangat mengherankan. Ada orang yang dari hari ke hari itu tugasnya mencaci maki dalam ceramah, itu senantiasa diundang kan itu. Dan itu memang akan menghadirkan keuntungan finansial yang teramat sangat luar biasa. Teramat sangat luar biasa. Dan ini terkadang sebagian dari ustadz-ustadz seperti itu adalah orang-orang yang semestinya pengetahuan keagamaannya itu teramat sangat minim. Karena saking minimnya pengetahuan itu, sehingga apa topik yang disampaikan dalam ceramah-ceramah itu tidak bisa dia menggunakan topik-topik yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu keislaman, karena memang pemahamannya teramat sangat sedikit. Apa topiknya akhirnya? Ya tadi topiknya adalah caci maki. Padahal kalau orang itu ingat, misalkan dia itu mencaci maki dengan mengatakan pemerintah utamanya presiden kita Pak Jokowi itu sebagai Firaun, sebagai PKI. Kalau yang dimaksud PKI itu adalah ateis yang tidak beragama itu, bukankah dia termasuk diancam? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laisa kadzalik illa hara alaihi." Barang siapa yang memanggil sesama dengan panggilan wahai kafir, bukankah PKI itu kafir? Bukankah Fir'aun itu kafir? Wahai musuhnya Allah, manggilnya. Dan ternyata yang dipanggil itu bukan kafir, bukan musuhnya Allah. Menurut Allah nanti di akhirat. Ini tentu seseorang itu kafir atau tidak itu nanti urusan akhirat. Urusan Allah di akhirat nanti. Terkait dengan orang-orang yang masih melaksanakan sholat, dia bersyahadat, melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Orang seperti ini kafir atau tidak, itu hanya Allah yang tahu. Kecuali kalau orang itu jelas-jelas berpendapat bahwa ajaran rukun Islam itu tidak wajib. Orang tidak wajib bersyahadat, orang tidak wajib sholat. Kalau ada orang yang menantang terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah itu, kita bisa katakan dia kafir. Tetapi kalau ada orang yang masih bersyahadat, masih melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kok dia dikategorikan sebagai kafir, PKI dan Fir'aun, maka saya yakin dia terkena ketentuan ini. Bagaimana tadi kata Rasulullah? Barang siapa yang memanggil sesama dengan panggilan wahai kafir, wahai musuhnya Allah, sementara yang dipanggil itu oleh Allah nanti ternyata tidak dianggap sebagai kafir dan tidak musuhnya Allah, illa hara alaihi, kecuali panggilan itu akan kembali, akan mengenai orang-orang yang memanggil itu. Dan yang luar biasa, ustadz-ustadz yang suka mencaci maki itu laris sekali. Yang karena sekarang ini yang menjadi ustadz penceramah itu sebagai satu profesi, sehingga ya dia berpikir dengan cara seperti ini saya akan mendapatkan banyak keuntungan finansial. Gitu. Banyak keuntungan finansial. Padahal seharusnya ketika ada umat Islam yang bertikai, sesama warga bangsa, yang karena ekses dari Pilpres kemarin itu ada pertikaian, seharusnya apa yang harus dilakukan? Fa aslihu bainahuma. Seharusnya di antara dua kelompok itu harus didamaikan. Jangan malah dikompori kan itu. Jangan malah dikompori, dari ke hari ngompori, dari ke hari menuduh lawan politik itu sebagai Fir'aun, sebagai PKI dan seterusnya kan itu. Ini ada tanggung jawab akhirat kan itu. Dan yang sangat luar biasa, orang yang
sangat suka untuk mencaci maki seperti itu kan. Orang yang suka mencaci maki seperti itu dia merasa akidahnya lebih baik. Jadi akidahnya lebih baik. Karena dengan pakaian, dengan model pakaian orang Arab kan itu, sehingga dia sudah merasa bahwa yang Islam yang benar menurut dia itu kan itu. Dan akhirnya karena dia ditokohkan, yang mengikuti cara-cara seperti itu akhirnya menjadi banyak. Orang Indonesia itu ketika sudah mencaci maki lawan politiknya, dengan caci maki, dengan panggilan-panggilan yang semestinya sangat tidak disukai itu dia merasa dengan cara seperti itu dia bisa menyalurkan keislamannya kan itu. Ini Islam jadi sangat jelek kalau sudah seperti itu. Nah, fa'in baghat ihdauma, kalau salah satunya dari dua kelompok yang bertikai itu akhirnya melampaui batas, artinya dia tidak mau didamaikan, apa kata Allah? Fa'in baghat ihdauma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi, maka perangilah orang yang memusuhi itu kan itu. Orang yang melampaui batas itu harus diperangi kan itu. Maka kalau dalam konteks Indonesia ya tidak perlu berperang kan itu. Ketika ada satu komunitas yang sering mencaci maki diajak tabayun, satu contoh dalam rangka untuk mendamaikan itu diajak tabayun. Jadi mencaci maki sekali, dua kali, tiga kali diajak tabayun. Dalam rangka agar tidak terjadi rasa permusuhan itu, dan ternyata kelompok itu masih tetap mencaci maki, maka dalam konteks faqatilul lati tabghi, barangkali kalau dalam konteks Indonesia laporkan saja kepada polisi kan itu, biar dia mendapatkan hukuman kan itu. Kenapa seperti itu? Karena ketika diajak damai tidak mau, bahkan dia menantang-nantangan itu, ya ini jalan keluar yang diberikan oleh Allah, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia bisa menerima perintah Allah. Ketika dia sudah mulai menjadi sadar dan akhirnya menerima ketentuan-ketentuan Allah, maka di sini fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil 'adl, maka damaikanlah di antara keduanya itu dengan cara yang adil. Ini satu konsep keadilan yang teramat sangat luar biasa. Bahkan di sini Allah sampai katakan wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah, karena dengan berbuat adil itu nanti Anda akan disayangi oleh Allah kan itu. Nanti kita lihat bagaimana penafsiran hadis ini, ayat-ayat ini. Di sini saya ambilkan dari tafsir Al-Qur'anul Azim dari Ibnu Katsir kan itu, yang tadi saya sudah share filenya kepada teman-teman kan itu. Nanti bisa di-copy di laptop dan bisa saudara buka di situ kan itu. Kalau saudara baca di HP tidak bisa kan itu. Ayat berikutnya, ayat tersebut dikatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa sesungguhnya antar orang yang beriman itu adalah ikhwah, saudara. Oleh karena itu fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara mereka manakala mereka bertikai, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian sekalian nanti dirahmati oleh Allah. Mari kita perhatikan beberapa penafsiran yang tadi sebagian sudah saya jelaskan. Ini di sini dikatakan bahwa fasammahu mu'minun ma'al iktital. Jadi orang yang saling berperang itu ternyata oleh Allah tetap disebut dengan kata-kata iktital. Makanya wajar kiranya manakala Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tetap Islam. Dia tidak keluar dari Islam. Orang yang menuduh bahwa orang yang berdosa itu keluar dari Islam itu adalah komunitas Khawarij. Sehingga karena mereka menuduh orang yang melaksanakan dosa itu keluar dari Islam, sehingga kita bisa tahu tokoh Khawarij pertama yang akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Ya, Abdurrahman bin Muljam. Saudara jangan bayangkan Abdurrahman bin Muljam itu orang yang bertato, yang wajahnya garang kan itu. Tidak. Abdurrahman bin Muljam itu adalah orang yang ketika malam dia habiskan untuk sholat tahajud, siang digunakan untuk berpuasa. Dia mukri, orang pembaca Al-Quran. Jadi
Abdurrahman bin Muljam itu seorang hamil Quran, hafal Al-Quran. Hanya karena dia punya pendapat yang menyeleweng, dia menjadi khawarij itu, sehingga dia berpendapat bahwa seluruh orang yang terlibat dalam tahkim ketika terjadi pertempuran antara siapa? Antara Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib dalam satu pertempuran yang namanya Siffin, dan akhirnya mereka berdamai itu. Jadi seluruh orang yang terlibat dalam proses perdamaian itu oleh Abdurrahman bin Muljam dan teman-temannya itu dianggap sudah keluar dari Islam. Mereka menggunakan satu dalil, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, dia telah menjadi kafir. Karena dia hamil Quran, maka dia gunakan dalil. Jadi seluruh orang yang terlibat dalam tahkim itu dikatakan sudah keluar dari Islam. Dan akhirnya Abdurrahman bin Muljam itu membunuh keponakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah, orang yang pertama kali masuk Islam dari anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan dia merasa ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, dia sedang melaksanakan ajaran Islam, melaksanakan Al-Quran. Ini sama dengan orang-orang sekarang, sama dengan ustadz-ustadz sekarang, ketika dia mencaci maki sesama muslim, dia merasa sedang melaksanakan ajaran Islam. Wah, itu. Sehingga kesan banyak orang bahwa ternyata Islam itu tempatnya orang caci maki, ya kan itu. Sehingga manakala ada Habib keturunan Rasulullah dan di setiap ceramah yang keluar adalah caci maki, akhirnya masyarakat itu bertanya-tanya, loh, kalau ini betul keturunan Rasulullah, kenapa kok setiap hari mencaci maki orang, kan itu. Padahal Rasulullah kan jelas, kan, Rasul mengatakan bu'ithu liutammi masalihal akhlak, bu'ithu liutammi husnal akhlak. Kalau di hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bazzar, innama bu'ithu liutammi makarimal akhlak, kan itu. Bahwa sesungguhnya aku Rasulullah diutus dalam rangka apa? Menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, kan itu. Loh, bagaimana kalau datuknya, kalau Rasulullah itu adalah orang yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Bahkan menurut penelitian Michael Hart itu menulis satu buku 100 orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Walaupun Michael Hart itu bukan beragama Islam, ternyata dia menempatkan Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena Islam sudah berkembang ketika apa? Ketika Rasulullah, ketika Muhammad itu masih hidup. Sementara kalau agama Nasrani itu 100 tahun pasca, kalau dalam konteks agama Nasrani ya pasca Yesus itu meninggal, wafat, kan itu. Kalau dalam konteks Islam diangkat itu, kan itu. 100 tahun baru Nasrani itu berkembang, kan itu. Nah, menurut Michael Hart, kenapa Islam bisa berkembang luar biasa ketika Rasulullah masih hidup? Itu disebabkan karena akhlak Rasulullah, kan itu. Tapi bagaimana kita umatnya, kita yang merasa umatnya, bahkan ada yang keturunan langsung yang akhirnya disebut dengan Sayyid atau Habib, kok pekerjaannya dari hari ke hari adalah mencaci maki orang, kan itu. Padahal seperti ini jelas tidak diperkenankan dalam Islam, kan itu. Jadi ini, nah, oleh karena itu jadi pemahaman dari alinea pertama dari yang ditulis oleh Ibnu Katsir terkait dengan itu, kan itu. Yang berikutnya, fa in baghat ihdama 'ala al-ukhra faqatil allati tabi hatta tafi'a ila amrillah, itu kenapa seperti itu? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, unsur akhaka zaliman wa madluman. Oh, ini Rasul katakan, tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi. Ini kan menarik, kan itu. Para sahabat waktu itu bingung, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau terkait dengan orang yang dizalimi dan kami itu menolong, itu wajar, kan itu. Dizalimi kita tolong, kan itu. Akhirnya mereka itu bertanya, wa kaifa ansuru zaliman, dan bagaimana caranya saya menolong orang yang zalim? Orang zalim kok ditolong, kan itu. Jadi terkait dengan sabda Rasulullah itu, para sahabat mengalami kebingungan, dan akhirnya Rasulullah katakan, jadi di sini adalah engkau mencegah orang yang berbuat zalim dari kezaliman itu, fadzaka nasruka iyyahu. Jadi cara menolong orang yang zalim adalah
saudara memberhentikan agar orang itu tidak bisa zalim lagi kan itu. Jadi ini yang menarik kan itu. Ini yang menarik. Jadi itu. Oleh karena itu kita bisa ambil kesimpulan yang pertama, jikalau antar warga bangsa sesama muslim itu bertikai, maka tugas kita, tugas sesama muslim itu adalah mendamaikan di antara keduanya. Kalau ada orang yang tidak mau didamaikan, perangi dia kalau dalam konteks ayat ini. Kalau dalam konteks Indonesia, laporkan dia ke polisi, biar diurus sama polisi kan itu. Kalau memang dia tidak mau berdamai kan itu. Tetapi kalau dia sudah menerima dan akhirnya mau berdamai kan itu, maka harus kita kasih kebijakan secara adil kan itu. Itu. Nah, terkait dengan ayat ini, apa sih sababun nuzulnya kan itu ya? Sababun nuzulnya. Apakah ada satu konteks, satu cerita, satu sejarah sehingga ayat itu turun? Ternyata Ibnu Katsir itu menemukan ada tiga peristiwa yang diyakini sebagai sababun nuzul dari ayat ini kan itu. Dari tiga itu ternyata Ibnu Katsir tidak lebih memperkuat mana yang lebih kuat di antara ketiga itu. Yang pertama, sababun nuzul dari yang pertama itu dikatakan bahwa pada satu saat dikatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ataita Abdullah bin Ubay bin Salul." Alangkah indahnya wahai Rasulullah kalau jenengan itu datang ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul kan itu. Saudara tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu? Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah tokoh munafik. Jadi Rasulullah itu ada usulan gitu. Alangkah indahnya kalau Rasulullah itu berkenan untuk datang ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul kan itu. Terhadap orang yang munafik itu Rasulullah datang akhirnya. Fantolaqu ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raqiba himaran. Waktu itu Rasulullah akhirnya betul pergi ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan menaik khimar. Sementara orang Islam yang lain yang menyertainya mereka berjalan. Dan saudara perlu tahu jalan menuju ke rumahnya Abdullah bin Salul itu adalah sedemikian terjal, sedemikian berat. Apa yang terjadi? Falamman talaqu ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ilaika anni fa wallahi. Dan ketika sudah sampai betul ke rumahnya Abdullah bin Salul itu, Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik itu mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, berjauhlah kamu dariku, maka demi Allah, bau khimarmu itu sangat menggangguku. Bau khimarmu itu sangat menggangguku." Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mau kalau Rasulullah itu dekat-dekat dengannya. Karena apa? Bau khimarnya itu tidak enak, menyengat di hidung Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan seperti itu, akhirnya ada seorang laki-laki dari Ansor yang membalas omongan Abdullah bin Ubay bin Salul itu dengan mengatakan, "Wallahi demi Allah, bau khimarnya Rasulullah itu lebih wangi dibanding baumu." Akhirnya apa? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan seperti itu, dijawab oleh salah satu laki-laki Ansor itu, akhirnya di antara keduanya itu terjadi pertikaian. Mereka saling memukul dengan apa? Dengan pelepah kurma, dengan tangan kosong, dengan sendal. Jadi mereka berantem luar biasa. Dan karena itu akhirnya turunlah ayat itu kan. Jadi turun ayat tadi. Jadi ketika ada duhain taifatin minat tatalu itu akhirnya turun ayat itu. Itu satu sebab nuzul yang pertama kan itu. Sebab nuzul yang pertama seperti itu. Sebab nuzul yang kedua, ini kita coba lihat. Nah, ada seorang laki-laki yang namanya Imran. Kayaknya dua sebelum tiga ya. Nanti kita perhatikan itu. Ada seorang laki-laki yang namanya Imran. Imran itu punya seorang istri yang namanya Ummu Zaid. Ummu Zaid. Jadi ceritanya Imran sama istrinya Ummu Zaid itu. Nah, istrinya Imran itu berkeinginan untuk sowan ke rumahnya orang tuanya. Tetapi oleh Imran itu dilarang. Tidak boleh. Anda tidak boleh untuk pergi ke rumah orang tuamu kan itu. Akhirnya istrinya Imran yang namanya Ummu Zaid itu diletakkan di lantai 2 di loteng kan itu. Agar apa? Agar tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain kan itu. Maka waktu itu Ummu Zaid itu akhirnya dia bisa ketemu orang,
Dan orang itu dikasih pesan agar apa? Agar menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia itu sedang disekap oleh suaminya, yaitu Imran. Akhirnya apa? Keluarga dari Ummu Zaid, keluarga dari istrinya Imran itu tidak terima kan itu. Akhirnya datang ke rumahnya Imran itu dan akhirnya terjadi pertikaian kan itu. Itulah sebab nuzul dari ayat itu kan itu. Dan oleh karenanya, tapi saudara pahami bahwa sababun nuzul ya, bagaimana memanfaatkan sababun nuzul ketika memahami ayat itu ada dua dalil kan itu, ada dua kaidah. Kaidah yang pertama mengatakan gimana? Al-ibarah ma bi'umumil lafadz la bihus sabab. Jadi dalam rangka memahami ayat itu yang dilihat adalah lafadz umum dari ayat itu, bukan dilihat dari sababun nuzulnya kan itu. Dan karena ayat ini ketika dua kelompok itu bertikai kan itu, jadi ini adalah umum, wa taifatani minal mu'minina tatalu, itu umum, minal mu'minina, jadi dia umum. Maka semestinya ini tidak sekedar hanya terkait dengan tadi antara pendukungnya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan umatnya Rasulullah, bukan, atau tidak terkait dengan keluarganya Imran sama keluarga istrinya Imran, itu tidak hanya terkait dengan itu, ya terkait dengan seluruh kita. Jadi ayat ini mengenai seluruh kita kan itu, mengenai seluruh kita. Yang manakala kita itu adalah melakukan satu pertikaian kan itu. Kita mengenai kita. Karena apa? Lafadz umum dari ayat itu seperti itu kan itu. Walaupun memang ada satu kaidah berikutnya. Kaidah yang lain mengatakan al-ibarah ma bihus sabab la bi umum lafadz. Jadi dalam rangka untuk memahami ayat itu dilihat dulu bagaimana sababun nuzulnya kan itu. Tidak dilihat dari segi lafadznya, lafadz am dari ayat itu, tidak seperti itu kan itu. Tapi jumhur ulama lebih menggunakan kaidah yang pertama. Jadi itu. Jadi ini saya ulangi bahwa ketika terjadi satu pertikaian di antara kita sama warga bangsa, maka damaikanlah kan itu. Kalau salah satu di antaranya tetap tidak mau berdamai, maka dia harus kalau konteks ini diperangi. Tetapi dalam konteks para warga negara ya dilaporkan kepada polisi biar diselesaikan oleh polisi. Dan nanti kalau dia sudah bertobat dan akhirnya menerima perdamaian itu, maka damaikanlah itu secara baik. Itu adalah satu ayat yang luar biasa. Dan berikutnya yang dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi semestinya sama orang yang beriman itu harus punya perasaan sebagai saudara kan itu. Saudara. Dan kita tidak boleh, bahkan dulu ada sahabat Rasulullah ketika berperang satu berkecamai perang yang luar biasa dahsyat. Musuhnya itu berhasil untuk memenggal tangan-tangan sahabat-sahabat Rasulullah itu berperang itu. Dan akhirnya ketika musuh yang sedemikian membabi buta bisa menghancur leburkan pasukan Islam, bahkan bisa memenggal leher, memotong tangan dari umat Islam itu. Dan akhirnya pada saatnya dia terdesak. Dan ketika dia terdesak itu, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh salah satu sahabat Rasulullah itu dianggap sebagai satu syahadat untuk menyelamatkan diri. Dia tidak ikhlas dengan syahadatnya. Akhirnya dipancung juga, mati. Dan akhirnya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah tidak berkenan itu. Tidak berkenan yang dilakukan oleh sahabatnya yang tetap memenggal orang yang sudah bersyahadat, walaupun bisa kita duga bahwa syahadat itu hanya dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Kalau orang yang bersyahadat dalam satu pertempuran yang kita bisa duga untuk menyelamatkan diri saja, tidak boleh kita musuhi, tidak boleh kita bunuh. Apalagi orang itu yang masih tetap sholat, melaksanakan sholat setiap hari kan itu. Maka seharusnya pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Jokowi itu seharusnya menganggap selesai ya. Proses pilpres sudah selesai. Apalagi sekarang Pak Prabowo juga sudah menjadi Menko kan, salah satu menteri. Jadi bahkan itu menjadi Menko kan, menteri koordinator itu. Sudah menyatu dalam pemerintahan. Kenapa pendukung-pendukungnya masih bertikai kan itu? Kenapa? Oleh karena itu ya harus kembali ke sini. Kalau merasa dirinya muslim,
maka harus menjunjung tinggi ini. Kalau merasa dirinya beriman, harus menjunjung tinggi ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Ustaz-ustaznya tidak boleh ngompor-ngompori, wah itu pemerintah itu, Fir'aun itu, dengan menganalokan dulu, kalau dulu zaman Fir'aun yang bisa membangun berbagai bangunan di mana-mana, infrastruktur itu, di mana-mana itu dulu dikatakan Fir'aun kan itu. Kalau sekarang ada seperti itu, sama milih yang mana kan itu, memilih Fir'aun atau milih, kan itu kan tidak nyaman kan itu. Bagaimana ada seorang ustadz menganggap bahwa presiden kita yang beragama Islam yang melaksanakan sholat diibaratkan seperti Fir'aun kan itu. Menurut saya cara yang seperti itu adalah cara yang tidak bijak kan itu. Nah, oleh karena itu kita harus mendidik, innamal mu'minuna ikhwah kan itu. Dan ada beberapa hadis Rasulullah terkait dengan itu kan itu. Apa sih hadis-hadis yang terkait dengan ini? Rasul katakan al-muslimu akhul muslim. Jadi seorang muslim itu adalah saudaranya orang Islam, tidak boleh mendolimi dan juga tidak boleh menyerahkan kepada musuh kan itu. Hadis berikutnya mengatakan seperti apa? Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Bahwa demi Allah, Allah itu akan menolong seorang hamba sepanjang hamba itu juga menolong sesamanya kan itu. Oleh karena itu Rasulullah bahkan pernah bersabda, seandainya ada orang yang dia datang ke satu kaum, kalau dalam konteks di Indonesia sudah datang ke satu negara, yang dalam kaum, komunitas atau negara itu sudah damai, dan dia datang dalam rangka memecah belah, apa kata Rasulullah? Faktuluhu, bunuh dia. Artinya apa? Rasul tidak suka kalau sesuatu yang sudah damai itu akhirnya dipecah belah kan itu. Dipecah belah. Rasul tidak suka kan itu. Maka jangan sampai terhadap ustadz-ustadz yang berusaha mendamaikan kita anggap sebagai ustadz penjilat. Itu sesuatu yang menyakitkan. Habib Lutfi itu dikatakan seorang habib yang penjilat. Wapres Yai Ma'ruf Amin dikatakan kiai munafik dan seterusnya. Oleh siapa? Oleh lawan-lawan politiknya. Apakah dengan mencaci maki seperti itu akhirnya mengantarkan dia masuk ke surga? Saya pikir juga tidak kan itu. Dan yang celaka, yang mencaci maki itu senantiasa berpendapat dengan cara mencaci maki itu dia sedang melaksanakan ajaran Islam kan itu. Jadi ini yang menyedihkan kan itu. Jadi padahal semestinya kita diminta untuk saling menolong kan itu. Di sisi lain Rasul katakan idza da'a muslimu li akhihi bi dharil ghaibi qala al malak amin walaka bimithli. Barang siapa yang mendoakan sesamanya ketika sesamanya itu tidak ada di hadapannya. Jadi kalau sama itu mendoakan orang lain kan itu, yang orang yang saudara doakan tidak sedang ada di hadapan saudara itu, maka para malaikat mengamini amin. Tidak sekedar hanya itu, malaikat juga mengatakan walaka bimithli, dan Anda juga akan mendapatkan faedah dari doa-doa baik Anda itu kan itu. Kalau doa baik itu nanti akhirnya kembali kepada orang yang mendoakan, bagaimana kalau doa jelek? Bukankah juga akan kembali kepada orang yang mendoakan jelek itu kan itu. Jadi ini kan itu. Makanya dan pada hadis yang lain Allah katakan matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawassulihim kamathil jasadil wahid. Jadi semestinya sesama umat Islam itu di dalam rangka kasih sayangnya itu harus seperti tubuh yang satu. Idza syaraka minhu wa'du. Ketika salah satu dari tubuh itu sakit, akhirnya rasa sakit itu akan menjalar ke seluruh tubuh dan seluruh tubuhnya akhirnya menjadi panas dan karena itu tidak bisa tidur. Coba kalau kepala sampean sedang vertigo misalkan itu ya, sampean ada tugas makalah banyak kan itu, makalah banyak belum selesai sampai akhirnya pusing gitu. Apakah yang merasakan tidak enak hanya kepala sampean? Tidak juga kan? Makan akhirnya juga tidak nyaman, mumet dan seterusnya dan seterusnya kan itu. Oleh karena itu antar sesama muslim harus seperti itu. Pada hadis yang lain Rasul katakan al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'da kan itu. Jadi antar sesama umat yang beriman itu harus seperti bangunan satu yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Jadi ini kalau kita perhatikan ayat-ayat ini adalah sedemikian sangat luar biasa kan itu. Jadi saya kembali bahwa ketika sesama warga bangsa itu bertikai ya tugas kita adalah faslihu baina akhwaikum. Wattaqullah la'allakum turhamun, agar
kita sekalian, kamu sekalian itu dirahmati oleh Allah. Dan rahmat Allah itu kan luar biasa. Di muka bumi ini dikasih satu rahmat Allah, nanti di akhirat 99 rahmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Sementara begitu nanti insya Allah lain kali kita akan bahas satu ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali saudara mengolok-olok, mencaci maki kan itu. Jadi karena apa? Asa ayyakunu khairan minhum. Sangat boleh jadi orang yang saudara olok-olok itu ternyata lebih baik kan itu. Nanti kita bahas karena ini juga menjadi penting karena sebagian ustadz-ustadz itu senengannya ada mengolok-olok dan mencaci maki sesama. Dan nanti ada ayat ini wala tanabazu bil alqab. Itu wala tanabazu bil alqab. Kita tidak boleh memanggil dengan panggilan lakop-lakop yang jelek seperti tadi. Apa itu tadi? Kadrun, apalagi kampret, apalagi cebong kan itu. Kita tidak boleh menggunakan sebutan-sebutan itu. Ini jelas dilarang oleh Allah. Kalau orang yang melanggar larangan Allah dan dia merasa dirinya sebagai mukmin, ini harus kita teliti itu dia belajar di mana kan itu. Mengolok-olok orang kan merasa dirinya sebagai orang yang mukmin yang taat kan itu. Padahal itu adalah melarang ketentuan Allah. Dan insya Allah ini kita kaji lain kali dan semoga ini bisa menjadi nasihat buat kita seluruhnya, nasihat bagi umat Islam di Indonesia, terutama nasihat bagi tokoh-tokoh yang oleh Allah dikasih amanah untuk bisa menguasai mic seperti ini sehingga dia menjadi ustadz dan penceramah agar apa tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Saya pikir itu sedikit yang saya sampaikan. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.